Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Nadia Anggraini, mahasiswi pendidikan kimia FKIP ULM yang sedang menjalani PPL di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Hari ini saya membuat video pembelajaran mengenai golongan, periode, dan tata letak suatu unsur dalam tabel periodik. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan mempelajari tabel periodik unsur. Seperti yang kita tahu, saat ini kita memakai tabel periodik unsur yang modern, yaitu yang diusulkan oleh Henry Moseley. Tabel periodik unsur ini memiliki dua komponen, yang pertama adalah golongan, yang kedua adalah periode. Untuk golongan, digambarkan pada tabel periodik dengan lajur-lajur vertikal. Jadi dari atas ke bawah, itu namanya satu golongan. Sedangkan periode digambarkan di tabel periodik itu membentuk horizontal, yaitu unsur dari kiri ke kanan. Lalu sekarang kita akan membahas golongan. Golongan di tabel periodik itu ada dua, yaitu golongan utama atau disebut golongan A, lalu golongan transisi dan transisi dalam. Ini adalah golongan B. Untuk periode, kita di sini ada 4 kategori periode. Yang pertama periode pendek, yaitu periode 1, 2, dan 3. Periode panjang 4 dan 5. Sangat panjang itu periode 6, lalu periode yang belum lengkap yaitu periode 7. Nah, jadi ini tabel periodik yang akan kita pelajari. Yang pertama-tama kita cari golongan. Untuk golongan itu yang vertikal ini golongan 1A atau biasa disebut golongan alkali. Lalu ini golongan kedua, golongan alkali tanah. Ini 3A, ini bisa disebut golongan aluminium. Lalu untuk golongan 4A ini biasa disebut golongan karbon. Golongan 5A itu biasa disebut golongan nitrogen. Lalu 6A ini biasanya disebut kalkogen. Golongan 7A halogen. Dan yang terakhir adalah 8A gas mulia. Itu yang terakhir untuk golongan A. Untuk golongan B yang di atas ini dapat disebut dengan golongan transisi. Transisi ini dimulai dari golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B ini 3 jalur, lalu 1B dan 2B. Sedangkan yang di bawah ini namanya adalah transisi dalam. Yang ini tadi deret lantanida, lalu yang di bawah ini deret aktinida. Jika tidak diperhatikan secara seksama, maka kita akan mengira transisi dan transisi dalam itu merupakan kesatuan yang berbeda. Padahal mereka sebenarnya harusnya menjadi satu, tapi berbeda posisi saja. Di sini kita melihat lantanum, nomor atomnya 57, bersambung dengan cerium 58. Lantanida ini sampai 71 dan berlanjut lagi dengan hafnium di 72. Untuk aktinida ini 90 nomor atomnya. Jadi sebenarnya posisinya adalah bersebelahan dengan aktinium. Kita kembali ke catatan ini. Golongan itu sebenarnya menyatakan elektron valensi unsur. Jadi, dalam satu golongan itu bisa dipastikan bahwa memiliki elektron valensi unsur yang sama pada setiap unsur-unsurnya. Lalu untuk periode ini menyatakan banyaknya kulit atom. Ayo kita buktikan. Nah, ini jadi saya ambil 3 contoh dari alkali atau golongan 1A. Yang pertama ada litium, natrium, dan kalium. Untuk konfigurasinya kita tulis seperti biasa semuanya. Lalu kita lihat di sini ada kesamaan elektron valensi yaitu 1. Ini membuktikan bahwa golongan 1A itu memiliki elektron valensi. Lalu selanjutnya kita akan memakai unsur-unsur periode 2 sebagai contoh. Ini ada litium, berilium, boron, lalu ada karbon. Saya pakai 4 saja untuk unsurnya. Ini nomor 6. Ya, jadi ini saya tulis seperti biasa konfigurasinya. Semuanya memiliki elektron valensi yang berbeda. Ini elektron valensinya 1, ini 2, 3, 4,
namun sama-sama memiliki 2 kulit. Jadi ini menentukan banyak kulit. Untuk periode 2, jumlah kulitnya ada 2. Kulit yang dimaksud di sini adalah kulit K dan L. Sudah belajar kan sebelumnya mengenai kulit? Jadi, kita bisa menentukan letak dari suatu unsur hanya dengan nomor atom. Kenapa harus nomor atom? Karena nomor atom itu bisa kita buat menjadi konfigurasi elektron, sehingga kita mendapatkan jumlah elektron valensi yang menunjukkan golongan, lalu jumlah kulit atom yang menunjukkan periode. Sekarang kita akan mencoba menghitung konfigurasi dari unsur X yang memiliki nomor atom 12. Jadi kita akan menebak-nebak kira-kira di mana golongannya dan periodenya si unsur X ini. Yang pertama kita tulis konfigurasinya dulu. Nah, ini telah kita tuliskan konfigurasinya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Lalu kita lihat ada berapa di sini elektron valensi. Elektron valensinya ada 2. Ini 2. Kita tuliskan jumlah elektron valensi 2. Berarti ini menandakan pada golongan 2 A, karena dia ini tetap di S. Kalau S dan P itu subkulitnya itu maka golongan A. Lalu kita kembali lagi ke konfigurasi. Di sini kita bisa lihat ada 3 kulit yang dia pakai. Jadi tulis dulu jumlah kulit atom sama dengan 3. Maka ini menunjukkan unsur X dalam periode 3. Jadi letak unsur X ini golongan 2 di periode 3. Sekarang kita cek apakah ada unsur nomor atom 12 di sini yang ada di golongan 2A dan di periode 3. Jadi ini 2A, lalu periode 3 ini. Ternyata magnesium yaitu unsurnya. Demikian materi dari saya kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.